Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan membahas pertanyaan dari Darnel Indrajaya di Duri, Riau ya. Darnel Indrajaya, Duri, Riau. Dok, saya punya wasir sudah 10 tahun dan semakin membiru. Bagaimana cara mengatasinya ya? Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Darnel Indrajaya di Duri, Riau, saya mengingatkan teman-teman yang mau bertanya pada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan bagi teman-teman yang mau mengikuti diskusi langsung bersama saya melalui Instagram Live ya, di Insight with Dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi ya. Undangannya biasanya 1-2 hari sebelumnya akan saya upload di Instagram Tanya Dokter Paran ya. Kembali kepada Darnel Indrajaya di Duri, Riau, yang mempunyai wasir sudah 10 tahun, yang warnanya semakin biru gitu, membiru ya. Bagaimana cara mengatasinya ya? Jawaban saya begini. Mau wasir berapa tahun, mau setahun, 2 tahun, 20 tahun, 30 tahun, itu tidak menjadi masalah ya. Yang perlu diperhatikan itu derajatnya. Apakah derajat 1, derajat 2, derajat 3, atau derajat 4 ya. Tidak berdasarkan waktu kejadiannya, tetapi berdasarkan klinisnya. Apakah wasirnya derajat 1, yaitu hanya berdarah, gatal dan nyeri saja, tidak keluar benjolan saat BAB, atau derajat 2, selain gejala derajat 1 ditambah kalau BAB keluar benjolan saat BAB yang bisa masuk sendiri. Kemudian kalau derajat 3, kalau BAB keluar benjolan dan tidak bisa masuk sendiri, harus dimanipulasi atau harus didorong pakai jari untuk dimasukkan. Itu derajat 3. Dan derajat 4 adalah wasir yang sudah melalui fase derajat 1, 2, 3, kemudian benjolannya di luar tidak bisa dimasukkan ya. Nah, sekarang bagaimana penanganannya menurut derajatnya tadi ya. Kalau derajat 1, 2, 3, dan 4 itu selalu harus modifikasi diet dan lifestyle yang pertama. Modifikasi diet yaitu banyak makan serat, sayur, buah, cukup minum. Modifikasi lifestyle, tidak boleh ngeden kuat-kuat, ngeden lama, tidak boleh sering-sering BAB, tidak boleh BAB lama ya. Kemudian kalau untuk derajat 1 adalah pengobatan, yaitu obat-obat atau medikamentosa, yaitu obat-obat flebotonik atau fenotonik. Jelas ya. Kalau derajat 2 itu dilakukan pengikatan. Intinya kalau sudah ada benjolan, obat sudah tidak mampu untuk menghilangkan benjolan, hanya mengurangi gejalanya saja. Kalau derajat 2, menurut ahli-ahli ya, menurut guideline dari ahli-ahli koloproktologi di Amerika dan Eropa adalah rubber band ligation yang paling efektif. Tetapi sebetulnya ada juga menyuntik dan infrared. Menyuntik, infrared, dan rubber band ligation atau mengikat. Dari ketiga ini yang paling efektif adalah mengikat ya. Di YouTube saya yang lain ada orang yang sudah disuntik 17 kali dan tidak sembuh ya, karena derajatnya sudah 2 atau 3. Yang efektif adalah diikat atau rubber band ligation. Itu untuk derajat 2. Untuk derajat 3, menurut ahli-ahli di Amerika juga sama tindakannya, sama dengan derajat 2 tadi, yaitu diikat ya. Nah, kalau derajat 4 memang harus operasi. Nah, sekarang perbedaannya antara ahli-ahli di Amerika dan Eropa, dan yang terbaik sebetulnya adalah guideline atau garis pedoman penanganan wasir, itu yang paling baik adalah yang Eropa. Maka saya akan bahas dulu yang Eropa. Eropa itu kalau untuk derajat 1, 2 itu rubber band ligation ya, jelas ya. Untuk derajat 3 itu operasi konvensional. Kalau operasi konvensional tidak bisa dilakukan atau ada kontraindikasi, maka dilakukan yang namanya Doppler guided hemorrhoid artery ligation atau HALRAR kalau di sini. Jelas ya. Nah, derajat 3 ini kalau ada kontraindikasi operasi, baik operasi konvensional dan HALRAR tadi atau Doppler guided hemorrhoid artery ligation, kembali kepada rubber band ligation atau diikat. Jelas ya. Nah, kalau derajat 4 itu adalah operasi konvensional, kemudian alternatifnya adalah stapler. Jadi
HALRAR untuk derajat 3, alternatif untuk derajat 3. Kalau stapler, alternatif untuk derajat 4. Kalau untuk derajat 4 itu kontraindikasi operasi dan pasiennya tidak mau untuk dua operasi ini, operasi konvensional dan stapler, maka kembali kepada rubber band ligation atau diikat. Jelas ya? Ini yang Eropa. Sedangkan yang Amerika itu derajat 1, 2, 3. Yang non mukosal prolapse, artinya selaput lendirnya belum melorot, kulitnya belum melorot, bisa dilakukan pengikatan atau rubber band ligation. Derajat 4 baru operasi, ya. Karena Doppler guided hemorrhoid artery ligation itu bagus untuk tadi itu derajat 2, ya, derajat 2. Kadang-kadang untuk derajat 3. Kira-kira itu yang saya bisa jelaskan. Bagi teman-teman yang mau bertanya kepada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan bagi teman-teman yang mau mengikuti diskusi langsung bersama saya, ikuti Insight by Dokter Paran melalui Instagram Live. Undangannya saya upload 1-2 hari sebelum hari Rabu di Instagram Tanya Dokter Paran, ya, setiap Rabu jam 10 pagi.